English Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to English Pride. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS Bahasa Inggris semester 2 untuk kelas 7. Bagi kalian yang ingin mendownload soalnya, silahkan bisa mendownloadnya melalui link deskripsi video ini. Dan mungkin untuk belajar bahasa Inggris agak sedikit membosankan ya. Tapi orang yang bisa belajar itu adalah orang yang hebat, karena pada dasarnya belajar itu adalah suatu proses yang membosankan. Namun kalian harus tetap semangat, karena ilmu itu tidak diwariskan, namun kalian harus mencarinya sendiri, tentunya dengan usaha kalian. Are you ready guys? Now let's start question for number 1. Tips yang pertama untuk mengerjakan soal bahasa Inggris dengan mudah dan cepat adalah kalian harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah membaca dan memahami, kemudian kalian baru membaca dari bacaannya. Setidaknya itu akan memberikan kalian waktu lebih singkat daripada kalian harus membaca bacaannya 2 kali. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah what does she look like? Dia seperti apa? What is Parker's intention of saying the expression above? Apa maksud atau tujuan dari Parker mengatakan ungkapan di atas? Nah, kunci dari pertanyaan nomor 1 di sini adalah intention. Intention itu artinya adalah maksud atau tujuan. Tujuan dari Parker mengatakan what does she look like? Dia seperti apa? Sedangkan untuk percakapannya sendiri itu antara Peter dan Parker. Isi dari percakapannya adalah si Peter bertemu dengan perempuan atau siswa baru di sekolahnya. Have you met the new girl? Sudah bertemu dengan siswa baru? No. Have you? Belum. Apakah kamu sudah? Yeah. I bet she is one of the prettiest girl at this school. Saya berani bertaruh bahwa dia adalah perempuan paling cantik di sekolah ini. Really? Sungguh? What does she look like? Dia seperti apa? She is small but muscular. Perempuan tersebut kecil tapi terlihat berotot atau kuat. She has long blonde hair and light green eyes. Dia memiliki rambut yang blonde, yang pirang, dan light green eyes, dan matanya berwarna hijau cerah. She is absolutely beautiful. Dia benar-benar cantik sekali. Well, I think I know which girl you are talking about. Baik, saya rasa saya tahu perempuan mana yang sedang kamu bicarakan. Namanya adalah Gwen. Saya tahu rumahnya. Pertanyaan nomor 1. Tujuan dari Parker mengucapkan what does she look like adalah A. To appreciate Gwen, untuk mengapresiasi si Gwen. Jawaban A kurang tepat. B. To describe Gwen's character. Nah, di sini karakter dari Gwen tidak dibicarakan ya, sehingga untuk opsi B itu kurang tepat. C. To answer Luke's opinion about Gwen. Ini kurang tepat karena Luke tidak ada di bacaannya tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. To ask Peter about Gwen's physical appearance, untuk bertanya pada Peter tentang penampilan fisik dari Gwen. Okay, the next question number 2. Number 2. From the dialogue, we can conclude that Gwen is bla bla bla. Pertanyaan nomor 2 bisa dijawab atau bisa dicari jawabannya melalui kalimat Peter. She is small but muscular. Dia kecil tapi berotot atau terlihat kuat. She has long blonde hair and light green eyes. Dia memiliki rambut yang berwarna pirang dan light green eyes, dan mata yang berwarna hijau menyala. She is absolutely beautiful. Dia benar-benar terlihat cantik. Maka kesimpulan dari kalimat Peter di sini adalah strong atau kuat. Kalau yang A itu malas, B lemah ya, weak lemah, strong kuat, timid. Timid itu malu atau pemalu. Next question, number 3. Parker berkata, namanya adalah Gwen. What will Peter probably ask? Kira-kira apa yang ditanyakan oleh
Peter untuk menjawab pertanyaan her name is Gwen. Maka jawabannya adalah what is her name? Namanya siapa? Her name is Gwen. Jawaban nomor 3 adalah A. Number 4. The question is, which one of the following picture matches the description in the text? Jadi ini ada 4 gambar ya, dari A, B, C, sama D. Nah, ini gambar mana yang sesuai dengan deskripsi di kalimat atau di bacaan ini? Deskripsinya berada di sini. She has got long blonde wavy hair with very sun highlight. Ya, yang kunci yang pertama adalah dia memiliki long blonde wavy hair, rambut yang berwarna pirang dan bergelombang dengan fair sun highlight. Rambutnya itu menyala gitu kan. Maka jawaban B dan D kita eliminasi terlebih dahulu, karena kata kunci yang pertama adalah blonde, yang rambutnya berwarna pirang. Kemudian yang kedua, her face is small, wajahnya kecil, and oval dan bulat. Oke, tinggal A dan C. Ini masih sama. She has olive green eyes with small eyebrows. Dia memiliki mata yang berwarna hijau dengan alis yang kecil. Ini juga masih sama untuk ciri yang ketiga. Kemudian she wears her brown contact lens sometimes. Kadang-kala dia mengenakan kontak lensa yang berwarna coklat. She has a pointed nose, hidungnya mancung, thin lips, bibir tipis, and healthy teeth, dan giginya itu berwarna putih. She has freckles and a beautiful spot, but she can cover it with her makeup. Ya, ini tidak terlihat ya. Maksud dari freckles di sini adalah titik-titik di wajah, and beautiful spot. Tapi di sini antara A dan C masih belum terlihat. She also wears a set of teeth brace. Nah, ini dia memiliki set of teeth brace. Teeth brace itu artinya kawat gigi. Nah, kawat gigi, maka yang pakai kawat gigi adalah gambar yang C. Maka untuk jawaban nomor 4 adalah C. Question number 5. What is the writer's purpose in writing the text? Kata kunci pertanyaan adalah purpose. Purpose ini memiliki makna yang sama dengan intention, sama seperti pertanyaannya nomor 1 tadi. Tujuan penulis menulis teks di atas. Nah, bagi kalian yang belum membaca atau belum paham tentang bacaannya, teks ini adalah menceritakan Jasmine yang memiliki adik kembar perempuan bernama Lily. Kemudian si Jasmine menceritakan tentang facial feature atau bentuk wajah dari kembarannya. Maka jawaban nomor 5 adalah D, karena si Jasmine ini menceritakan tentang facial feature. Maksud dari facial feature itu adalah bentuk wajah ya, bentuk wajah dari Lily. Selain bentuk wajah adalah, atau selain facial feature, yang dimaksud dari facial feature di sini ya bisa bentuk mata, bentuk rambut, atau mungkin gigi dan lain sebagainya. Kalau character itu cenderung dari sifatnya atau kepribadian, sama dengan personality. Sedangkan to criticize Lily's cosmetic itu tidak ada hubungan atau tidak ada di bacaan nomor 5. Next, number 6. She is pretty, but she doesn't want to admit it. The underlined word is similar in meaning to bla bla bla. Underlined di sini maksudnya adalah yang digarisbawahi. Kata yang digarisbawahi tersebut memiliki makna yang sama dengan pretty. Kalau active itu aktif ya. Attentive, option B, attentive itu artinya adalah penuh dengan perhatian. C, attractive. Ya, attractive itu menarik. Atau D, aggressive. Aggressive. Maka sinonim dari pretty adalah attractive. The next, number 7. From the text, we learn that the most helpful person in the family is bla bla bla. Dari teks kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mempelajari bahwa orang yang paling
suka menolong di keluarganya adalah titik-titik. Nah, untuk pertanyaan ini kalian bisa membaca dari paragraf kedua. My brother is an elementary student. Adikku itu adalah siswa SD. Dia pandai dan baik. He usually takes care of his room and sometimes helps me make my bed. Dia merapikan kamarnya dan kadangkala dia membantuku untuk merapikan kamarku. He likes helping others. Nah, he likes helping others. The writer's brother likes to help others. Jadi adik laki-laki dari penulis ini suka menolong orang lain, terutama di keluarganya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang paling suka menolong di keluarganya adalah the writer's brother. The answer is C. Question number 8. From the text, we know that the writer's mother is blah blah blah. Dari teks tersebut kita tahu bahwa ibu penulis adalah titik-titik. Kita bisa mengambil jawaban dari pertanyaan nomor 8 di kalimat terakhir paragraf pertama. My mother is a banker. I don't think that she loves her job because she always goes to her office late. Nah, dia atau ibu penulis tersebut datang ke kantor dengan terlambat, ya, selalu datang ke kantor dengan terlambat. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu penulis itu adalah orang yang A. Angry, pemarah, tidak. B. Lazy, orang yang malas. C. Tardy, orang yang lamban. Atau D. Homey. Homey itu adalah nyaman, ya. Homey. Jawabannya adalah tardy, orang yang lamban. Kenapa bukan yang B? Karena pemalas itu belum tentu sering terlambat, ya. Kadang keseringan orang yang lambat itu adalah orang yang sering telat. Maka jawabannya adalah C, tardy. Number 9. The writers write the text to bla bla bla. Tujuan penulis menulis teksnya, ya. Tujuan penulis menulis teksnya adalah untuk mendeskripsikan keluarga dari Robbie. Karena teks ini atau bacaannya berisi tentang Robbie, dan Robbie menceritakan tentang keluarganya, yang mana keluarganya terdiri dari 4 orang, ibu, ayah, dan adik laki-lakinya dan sebagainya, ya. Ini adalah menggambarkan tentang keluarganya. Maka jawabannya adalah B. Question number 10. From the description above, we know that the writer is a blah blah blah. Dari deskripsi di atas kita tahu bahwa penulis adalah seorang titik-titik. Ya, yang ditanyakan di sini adalah pekerjaan dari penulis tersebut. Sebenarnya kita tidak perlu membaca dari deskripsinya, ya. Yang penting kita tahu gambar itu adalah gambar apa. Bahwa itu adalah seorang dokter gigi. Maka jawabannya adalah dentist atau option A. Kalau scientist, ilmuwan, pediatrician, dokter anak, sedangkan veterinarian itu adalah dokter hewan. Ya, yang paling memungkinkan dia adalah seorang dokter gigi. Jawabannya adalah A. Number 11. Look at the picture above. Lihat gambar di atas. What is the woman in the picture doing? Kira-kira wanita tersebut sedang apa? Ya, sedang memeriksa gigi, ya, karena dia adalah seorang dokter gigi. Maka jawabannya adalah D. Checking tooth problem. Kalau yang A itu adalah sedang merongsen. B. Doing surgery. Surgery itu bedah, ya, sedang melakukan pembedahan. Atau C. Writing a prescription, menuliskan resep. Jawabannya nomor 11 adalah D. Checking tooth problem. 12. Usually, to do her job, the woman in the picture is blah blah blah. Biasanya untuk melakukan pekerjaannya, wanita yang ada di gambar itu bagaimana? A. Infectious, sedang terinfeksi. Humorous, lucu. Careless, sembrono. Atau D. Careful, ya, harus hati-hati untuk memeriksa gigi. Jawabannya adalah D.
careful. Ya, untuk pertanyaan dari nomor 10 sampai 12 sebenarnya kita tidak perlu membaca deskripsi dari bacaannya ya. Yang penting kita tahu apa yang dimaksud atau apa yang diminta dari pertanyaan dan kita memahami jawabannya, maka kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Number 13. What is Gloria's pet? Pet itu artinya adalah binatang peliharaan. Apa yang dipelihara oleh Gloria? Ya, di sini ada gambar seekor iguana. Berarti jawabannya adalah B, iguana. Kalau gecko itu artinya adalah tokek. Komodo, house lizard. House lizard itu cicak biasa yang biasanya nempel di dinding. Itu namanya house lizard. 14. Kata yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah titik-titik. Nomor 14, kita langsung aja. A male, of course. Look at how handsome he is. What? No, he is not. He looks scary. Dia terlihat menakutkan. Look at his sharp bla bla bla. Lihat at his sharp, di titik-titik yang tajam. Kira-kira yang tajam apa? Tail, ekor, nose, hidung yang tajam enggak ya? Head yang tajam. Head itu kepala atau claws? Claws cakar. Ya, maka jawabannya adalah D, claws. I think they can pierce through human skin. Saya pikir bahwa kuku-kuku yang tajam tersebut dapat mencapik-capik kulit manusia. Jawaban yang tepat adalah D, claws. Ya, di sini apabila kalian tidak tahu arti dari claws, yang penting kalian tahu arti dari option A sampai C di sini, maka kalian bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Look at his sharp tail, ekor yang tajam. Enggak. Sharp nose, hidung yang tajam. Enggak ya. Head, apalagi head, kepala yang tajam. Sehingga yang paling membahayakan adalah cakar yang tajam. Dia bisa mencabik-cabik kulit manusia. 15. The most suitable expression to complete the text is bla bla bla. Ungkapan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Baik, kita langsung saja. He is got a really long tail. Dia memiliki ekor yang sangat panjang. Tubuhnya juga panjang. Kemudian Victoria bertanya titik-titik. Gloria menjawab, he is about 70 cm long from nose to tail. Kira-kira sekitar 70 cm dari hidung, dari sini ya, sampai ekornya. Ya, kira-kira Victoria menanyakan tentang apa? A, how long is she? Berapa panjangnya? B, how long is his tail? Berapa ekornya? C, how old do you think he is? Berapa umurnya? How old? Dia menanyakan umur. Berapa umur dari iguana tersebut? Atau D, why does he shed his tail? Mengapa dia mengibaskan ekornya? Maka jawaban yang tepat adalah si Victoria menanyakan panjang tubuh dari iguana tersebut. The answer is A, how long is he? 16. Dari teks kita tahu bahwa Egon uses her blah 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 to fly. Dari teks tersebut kita tahu bahwa Egon itu adalah nama dari elangnya, elang yang diceritakan dari penulisnya di sini. I called her Egon. Dari teks kita tahu bahwa Egon, elang tersebut menggunakan titik-titik untuk terbang. Menggunakan apa? Menggunakan sayap atau wings. The answer is A. Ini bisa dijawab dengan logika bahwa semua makhluk hidup itu terbang dengan menggunakan sayapnya. 17. She hunts for fish in the sea, but sometimes she hunts chicken and small birds. It means that Egon is a blah 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 animal. Ya, kadangkala elang tersebut
berburu ikan di laut, tapi kadang-kala juga berburu ayam dan juga burung-burung yang kecil. Ya, itu berarti atau menjelaskan bahwa si Egon adalah binatang yang kuat, yang strong. Ya. Arti dari be weak, lemah ya. Timid itu malu. D lazy itu malas. Jawaban adalah A, strong. 18. What is the benefit? Apa manfaatnya? Benefit itu artinya adalah manfaat. Of having an eagle around. Apa manfaat yang bisa diambil dari memiliki elang di sekitar penulis? Ini kalian bisa mencari jawaban di akhir paragraf kedua. I am so happy around her. Atau penulis tersebut merasa bahagia. Maka jawabannya adalah B. It makes the writer feel happy. Kalau A itu adalah it makes the writer stressed, membuat penulis merasa stres. C. It complicates the writer's life. Complicates itu membingungkan ya. Kalau yang D, it causes the writer's life messy, mengakibatkan hidup penulis itu menjadi messy atau berantakan. Oke. 19. The correct word to complete the text is blah blah blah. Baik, di sini ya. As a nocturnal animal, she likes to cuddle up in a nest during the day to blah blah blah. Sebagai binatang nocturnal itu adalah binatang yang aktif di malam hari, sehingga di waktu siangnya dia tidur. Dia likes to cuddle up in a nest, suka berbaring di sarangnya selama sehari penuh untuk untuk tidur ya. To sleep. The answer is B. Dan yang perlu kalian ingat, nocturnal adalah binatang yang aktif di malam hari sehingga waktu siangnya untuk tidur. Lawan katanya adalah diurnal. Diurnal ya. Diurnal itu adalah binatang yang aktif di siang hari sehingga menghabiskan waktu malamnya untuk tidur. Okay, the next. Number 20. The correct word to complete the text is blah blah blah. She is not an blah 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 pet. So, under normal conditions, she will not attack or bite anyone. Nah, kuncinya di sini. She will not attack or bite anyone. Jadi, di kondisi normal, dia tidak akan menyerang atau menggigit siapapun, gitu kan? Maka jawabannya adalah dia bukan binatang yang agresif, sehingga dia tidak menyerang atau menggigit seseorang. Jawabannya adalah D, aggressive. 21. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ya di sini ya. Sometimes I blah blah blah. This sound if I wake her. Savannah is endangering and entertaining. I love her so much. Oke, jawabannya adalah sometimes I. Kira-kira ngapain? Kadangkala saya titik-titik this sound, suaranya. Berarti kalau suara mendengar, hear. Kadangkala saya mendengar suaranya jika saya membangunkannya. Ya, jawabannya adalah C, hear. 22. Based on the picture, berdasarkan dari gambar tersebut, the computer room is blah 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 class 9 and the principal office. Ya, berdasarkan dari dinah lokasi ini, ruang komputer ya di sini yang ditanyakan ya adalah titik-titik kelas 9 dan principal office dan ruang kepala sekolah. Ini adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu bahasa Inggrisnya adalah between. The answer is C. Kalau beside itu di samping, next to juga sama, di sebelahnya ya. Kalau in front of itu di depannya. So,
for the answer number 22 is between. The next, based on the picture, berdasarkan dari dinah ini, the computer room, ruangan komputer, is in the opposite of bla bla bla. Opposite itu di sebaliknya atau di seberang ya. Opposite, di seberang kelas 8. Jawabannya adalah A ya. Next, you are in the teacher office. Kamu sekarang berada di ruang guru di sini. How do you get to class 9? Nah, bagaimana caranya agar sampai di kelas 9? Yang pertama adalah walk along the corridor. Berjalan di sini, ya. Pass the administration office, ya, lewati administration office ini. And you'll find the principal office in front of you. Nah, ketika sampai di sini kan depannya adalah ruang kepala sekolah. Then bla 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 and walk past the computer room. Kemudian titik-titik, ketika sampai di sini maka belok ke kanan. Maka jawabannya adalah turn right, belok kanan dan walk past the computer room. Jalanlah melewati ruang komputer. Kelas 9 is down the corridor. Kelas 9 adalah berada di sini. Maka jawabannya adalah C, turn right. Kalau go straight itu artinya adalah lurus. Turn left itu artinya belok kiri. Return itu artinya adalah kembali. Number 25. What is the name of the place described by the picture? Kira-kira gambar tersebut menggambarkan tentang apa? A, mall. B, library atau perpustakaan. C, post office, kantor pos. Atau D, supermarket. The answer is supermarket. Ya, gambar tersebut menceritakan atau menampilkan supermarket ya. 26. What do people usually do in that place? Kira-kira orang-orang ngapain ketika mereka di supermarket? A, buy groceries and daily needs, membeli bahan-bahan makanan dan kebutuhan harian. B, study and learn mathematics, belajar matematika. C, read and borrow books, membaca dan meminjam buku. D, report a criminal case, melaporkan kasus kriminal. Yang kalian lakukan biasanya di supermarket itu ngapain? Ya tentunya adalah membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Jawabannya adalah A. How do you describe the place above? Nah, kira-kira apa yang kamu pikirkan setelah melihat tersebut? It is an alley with many products in big boxes. It is an alley itu gang ya, adalah sebuah gang dengan banyak produk di kotak-kotak. Atau B, gang dengan banyak produk di display. Display itu adalah yang berada di rak-rak tersebut. C, it has so many product on the floor and the walls, banyak produk di lantai dan dinding. D, it has book, pencil, fashion items, and electronic. Maka jawaban yang tepat adalah B, it is an alley with many product in the display. Ya, biasanya di supermarket istilah rak-rak itu adalah display ya, display. Jadi untuk menata bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan yang lain itu ditata yang rapi di display, bukan di dinding. Maka jawabannya adalah B. 28. The writer writes the text to. Penulis menulis teks tersebut adalah untuk titik-titik. Ya, perlu kita ketahui bahwa bacaan yang kita baca dari nomor 1 sampai nomor 28 ini semuanya adalah teks deskriptif. Deskriptif itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu secara spesifik. Maka jawabannya adalah A, describe his favorite backpack. Ya, pada intinya itu teks deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. Yang dideskripsikan adalah apa yang disukai penulis biasanya, atau
apa yang dicintai penulis, bisa ibunya, adiknya, ataupun yang lain, atau juga bisa mengenalkan sesuatu ya, mengenalkan misalnya to make people know about something gitu kan. Nah, untuk nomor 28 ini jawabannya adalah A. Describe his favorite backpacks. 29. The small pouch is where I usually keep my flash drive, car key, and pen. The sentence shows the blah 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 of the bag's small pouch. Kantong kecil di mana saya biasanya menggunakannya untuk keep my flash drive, menyimpan flash disk, kunci mobil, dan juga ballpoint. Kalimat tersebut menunjukkan titik-titik dari bag small pouch, kantong kecil di tas. Nah, menunjukkan appearance, penampilan, function, fungsi, price, harga, atau D, color. Kalimat ini adalah menceritakan tentang fungsi ya, fungsi dari kantong kecil yang berada di tas. Itu untuk keep my flash drive, car key, and pen, untuk menyimpan flash disk, kunci mobil, dan juga ballpoint. 30. Blah blah blah, it is very amazing, right? The word amazing is similar in meaning to. Kata amazing memiliki makna yang sama dengan astonishing. Astonishing artinya adalah mengagumkan, sama dengan amazing. Kalau exhausting itu melelahkan, confusing membingungkan, boring membosankan. Nah, sudah jelas di sini jawabannya adalah astonishing. 31. What is Satria's father's special thing? Apa barang spesial yang dimiliki oleh ayah Satria? Baik, coba kita baca bacaannya. Hello, good morning my friends. My name is Satria Joko Pambudi. I'm a student of SMP Negeri 80 Wonosari Gunung Kidul. I am in 7th grade. My father's name is Suryanto Joko Pambudi. Today, I will tell you about my father's special thing. Ya, dari sini, it is a medical instrument used to listen to people's heart and breathing. Itu adalah medical instrument atau alat medis yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung dan nafas seseorang. It consists of a small disc that is placed on the body, connected to a hollow tube with two pieces. The users put in his or her ears. Baik, di sini sudah jelas ya bahwa barang spesial yang dimiliki oleh ayah Satria adalah stetoskop. Ya, stetoskop. Ya, kenapa? Karena itu adalah yang pertama alat medis. It is a medical instrument. Kemudian alatnya adalah digunakan untuk mendengarkan nafas dan juga detak jantung seseorang ya. Jadi yang ketiga, it consists of a small disc. Terdapat bulatan kecil yang diletakkan di tubuh. Kemudian connected the hollow tube with two pieces the users put in his or her ears. Dan biasanya penggunanya itu menggunakan dengan meletakkan di telinganya. Maka itu adalah sebuah stetoskop. 32. What is Satria's father? Kira-kira pekerjaan dari ayah Satria itu apa? Guru, lecturer, lecturer itu dosen, arsitek, arsitek atau paramedis? Ya, jawabannya adalah seorang paramedis karena dia yaitu ciri-cirinya menggunakan stetoskop untuk bekerja. Selanjutnya 33. Blah blah blah, the sounds are very small. We can hear the sounds with the help of this thing. The correct conjunction atau kata hubung yang tepat, conjunction itu artinya adalah kata hubung, untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik gitu kan. Kalimatnya titik-titik suaranya sangat kecil. Kita dapat mendengarkan suaranya dengan bantuan alat ini. Maka jawabannya adalah although atau meskipun ya. Sedangkan yang jawaban option A, whether, itu artinya adalah apakah,
Kalau B because karena, C however akan tetapi, D although meskipun suaranya sangat kecil, kita bisa mendengarkan suaranya dengan bantuan alat ini. Next, 34. The correct word to complete the text is. Kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah titik-titik. Ya, di sini the part is bla 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 plastic but the back cover is stainless steel. The part bagiannya ini maksudnya dibuat dari plastik, gitu kan? Maka jawabannya adalah made of. Made of itu ya dibuat dari plastik, tapi the back cover belakangnya itu terbuat dari stainless steel, gitu. Maka jawaban yang tepat adalah made of. 35. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 35 adalah the watch is black and the rubber strap is also black. Jam itu berwarna hitam dan kemudian rubber strapnya itu berwarna hitam juga. It is bla 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 Japan. Dibuat di Jepang, gitu kan? Maka jawaban yang tepat adalah made in Japan. Dibuat di Jepang. The answer is B. Ya, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa perbedaan dari made of, made in, made by, atau made from? Ya, kalau made of itu bahan yang digunakan itu dari apa, gitu kan? Kalau made in itu tempat pembuatannya di mana. Made by itu artinya adalah dibuat oleh siapa, gitu. Made by bla bla bla, misalnya dibuat oleh siapa. Kalau made from dibuat dari, yang option D, made from dibuat dari apa, gitu misalnya. Next question, 36. Kalimat yang tepat atau kata yang tepat, the correct word, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut atau kalimat nomor 36 adalah the blah 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 of the strap is 30 cm. Ya, ini 30 cm. Strap itu maksudnya adalah ya strapnya atau gelang yang dibuat jam itu loh, gitu. Itu namanya strap. Itu menanyakan tentang panjang karena di sini ada 30 cm. Maka jawabannya yang tepat adalah length. Panjangnya adalah 30 cm. Kalau shape itu artinya adalah bentuk. Width itu artinya adalah lebar. Height tinggi. Kalau length panjang. 37. What can we infer from both texts above? Apa yang bisa kita infer, bisa kita simpulkan dari kedua kalimat tersebut? Ya, ini teks 1 menceritakan tentang hamster. I have a hamster. It is small and cute. Hamster tersebut kecil dan lucu. I call him Dion. Namanya Dion. He is about a month old and very small. Umurnya 1 bulan dan sangat kecil. Dion's body lies between, tubuhnya sekitar 6-8 cm. Kemudian he has soft grayish white fur. Memiliki bulu abu-abu putih yang lembut. Red eyes, mata yang merah, and sharp nails, dan kuku yang tajam. He also has long mustaches. Dia memiliki kumis yang panjang. He is primarily nocturnal. Ya, dia adalah binatang yang nocturnal, aktif di malam hari. Kalau tidur di siang hari. He will sleep throughout the day and remain awake all night. Ya, ini yang menjelaskannya. Tidur di malam hari dan maksudnya tidur di siang hari dan aktif di malam hari. I feed him every day. Saya feed maksudnya adalah memberi makan. Saya memberi makannya setiap hari. His food is sunflower seed, corn, and so on. Makanannya itu adalah bunga matahari atau biji bunga matahari, seed itu biji, jagung, and so on, dan yang lainnya. Sometimes, kadang-kala I give him vegetable because he is still a baby. Kadang-kala saya juga memberinya vegetable, sayuran, karena dia masih anak-anak. His favorite vegetable is cabbage and
he drinks a lot of water every day. Ya, favorit atau sayuran favoritnya adalah cabbage. Cabbage itu artinya adalah kubis ya, kubis. Dan dia minum banyak air setiap hari. Sedangkan teks 2, saya memiliki binatang peliharaan, namanya adalah gerbil. I name him Bill. Saya memanggilnya Bill. He is an active animal. Dia binatang yang sangat aktif. He likes to run around his cage. Dia suka berlari-lari di kandangnya. I think he is also a curious and inquisitive. Saya pikir bahwa si Bill itu adalah binatang yang curious, yang penasaran atau inquisitive. Inquisitive itu rasa ingin tahunya tinggi gitu kan. I often find him busily exploring his cage. He will be awake for more during the day and then to rest at night ya. Si Bill ini cenderungnya binatang yang diurnal atau aktifnya di siang hari, sedangkan malam hari dia tidur. Kemudian umur dari Bill itu sekitar 2 tahun. Bodinya atau panjang tubuhnya sekitar 30 mm. 30 mm kalau dijadikan senti berarti 30 cm ya. He has strong hands, memiliki tangan yang kuat. He can dig the solid ground. Bisa dig itu artinya adalah menggali tanah yang padat. With to his small paws, dengan cakarnya yang kecil. Bill likes sun beans as his favorite food. Ya. Bill likes sun beans as his favorite food. He also likes fruits and vegetables such as carrot or apples. Baik, dari kedua bacaan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua binatang tersebut adalah suka makan sayur. Both pets eat vegetable. Bisa dibaca di akhir paragraf masing-masing bacaan ya. Misalnya ini, dari bacaan paragraf 3 untuk teks 1, atau paragraf 3 di bacaan teks 2. 38. The word sleep, kata tidur di teks 1 memiliki makna yang sama dengan titik-titik di teks 2. Sleep memiliki makna sama atau has the similar meaning or synonym with rest. Kalau dig tadi artinya adalah menggali, awake bangun, active aktif. Maka jawabannya adalah A, rest. 39. Both sentence, kedua kalimat tersebut menceritakan tentang titik dari binatang. Ya, kira-kira menceritakan tentang apa? Teks 1, he is primarily nocturnal. He will sleep throughout the day and remain awake all night. Teks 2, he will awake for more during the day and tend to rest at night. Ya, teks 1 adalah nocturnal, teks 2 adalah diurnal. Menceritakan tentang aktivitas. Teks 1 nocturnal, yang aktif di malam hari. Teks 2 yang aktif di siang hari. Perbedaan antara nocturnal dan diurnal gitu. The last question, who will be interested to read the text above? Siapa yang interested, yang tertarik membaca teks di atas? Kalau A, butchers itu tukang daging. Musicians, seorang pemusik. Moviegoers itu suka melihat film. Atau animal lovers, ya tentunya adalah animal lovers. Okay guys, thank you very much for your attention and also participation in this time. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga perhatiannya di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.